Selamat sahabat, selamat datang di Sekolah Sahabat Anak Gereja Masehi Advent hari ke-7 Makarios. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock, and the rains came a-tumbling down. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up, and the house on the rock stood firm. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand, and the rains came a-tumbling down. Selamat sahabat anak-anak, selamat pagi. Pada sahabat hari ini, kita akan mendengarkan berita mission yang dibawakan oleh Aunty Theodora. Aunty Theodora ini maminya Kenjiro yang barusan ini berulang tahun. Selamat ulang tahun Kenjiro. Terus untuk kelas beginner dan kinder ada Ibu Pendeta Dinayang. Dan untuk di kelas primary ada Uncle Dwayne. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita akan menyaksikan rangkaian sekolah sahabat kita. Selamat beribadah anak-anak. Sekarang kami mau mulai sekolah sahabat dalam nama Yesus. Amin. When you feel your heart reach the end, He'll make a way for
adik-adik. Kita hari ini akan mendengarkan cerita mission sahabat ke-12 pada tanggal 20 Juni 2020 dari Siprus. Nah, cerita ini adik-adik mengenai seorang anak laki-laki bernama Immanuel Mirilov. Usianya adalah 9 tahun. Nah, Immanuel ini adik-adik lahir di Moskow. Moskow itu di Rusia adik-adik. Nah, orang tuanya bukan dari Moskow, tapi orang tuanya asalnya dari Serbia. Nah, begini ceritanya adik-adik. Adik-adik, cerita Immanuel ini adalah ketika dia berusia 3 tahun. Nah, pada waktu dia berusia 3 tahun, orang tuanya adalah misionaris dan mereka pindah ke Siprus. Siprus itu adalah sebuah negara yang berada di lautan Mediterania. Itu sebuah pulau kecil adik-adik. Nah, pada waktu baru pindah, kemudian Immanuel ini merasa sangat kesepian adik-adik. Sedih adik-adik karena dia berada di tempat yang baru. Nah, dia merasa sangat kesepian karena tidak ada teman dan tidak ada keluarga selain orang tuanya. Nah, kemudian dia mulai nih jalan-jalan ke tetangga-tetangga, berkenalan, dan kemudian dia senang berteman dengan 2 bayi yang kembar adik-adik. Ternyata mereka bisa saling menghibur satu sama lain karena Immanuel ini bisa mengajak main bola, bisa mengajak main yang lucu-lucu. Nah, sehingga bayinya senang, Immanuel juga senang adik-adik. Nah, kemudian tidak lupa Immanuel mau perkenalkan juga bayi yang lucu-lucu ini kepada ibunya. Nah, pada suatu hari adik-adik, ketika Immanuel baru pulang dari bermain bersama bayi-bayi ini, kemudian ibunya mengajak Immanuel makan malam. Tapi ternyata Immanuel mengatakan bahwa dia sudah makan malam adik-adik, diajak di rumah si bayi-bayi itu. Nah, ini kejadiannya gak cuma sekali, ada berulang kali. Ternyata Immanuel sudah makan di tempat tetangganya. Kemudian ibunya berpikir, di sana Immanuel makan apa ya? Kemudian dia langsung mencoba berkenalan dengan ibunya bayi-bayi ini. Nah, beliau juga berterima kasih. Ya, kira-kira percakapannya seperti ini adik-adik. Ibunya bilang kepada ibu bayi-bayi itu, terima kasih ya sudah memberikan Immanuel makan. Wah, aku sangat senang. Namun lain kali sepertinya tidak usah memberikan Immanuel makan, tidak apa-apa kok. Nah, kemudian ibu bayi itu hanya tersenyum adik-adik ternyata karena dia tahu bahwa ibunya khawatir terhadap apa yang dimakan sama Immanuel. Dia bilang, tidak usah khawatir, anak ibu itu sangat pintar. Dia tahu apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Kemudian Immanuel juga sudah memberikan daftar kepada saya berdasarkan Alkitab dan juga sudah saya cari di Alkitab apa yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Jadi saya selalu memberikan makanan-makanan yang halal kepada Immanuel untuk dimakan. Jadi ibu tidak usah khawatir ya. Wah, kemudian ibunya Immanuel sangat lega adik-adik. Kemudian ibunya Immanuel dan juga ibu bayi-bayi ini akhirnya mereka bisa menjadi teman. Dan juga ibu Immanuel yang seorang misionaris bisa menceritakan lebih jauh mengenai Alkitab karena sudah diperkenalkan oleh Immanuel adik-adik. Jadi Immanuel ini sudah memberitakan mengenai Alkitab kepada orang lain. Luar biasa ya adik-adik ya. Nah, itu sesuai dengan namanya. Namanya adalah Immanuel. Yang artinya apa adik-adik? Yang artinya adalah Tuhan beserta kita. Ternyata Immanuel tidak hanya beserta keluarganya saja, tapi juga beserta dan mengasihi dan juga menjadi berkat buat orang lain. Siapa? Tetangganya juga. Nah, oleh karena itu kita juga harus seperti Immanuel.
Adik-adik dari kecil walaupun usianya masih 3 tahun, 4 tahun, dan juga 5 tahun, 6 tahun, dan juga ada di sini yang paling lebih kecil lagi ya, ada yang baru lahir. Nah, kita semua bisa menjadi berkat dan mengenalkan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita, adik-adik. Jadi, pada saat ini kita juga mau memberikan sebuah persembahan Sabat yang ke-13 triwulan ini, yang untuk membantu membangun sebuah gereja dan juga pusat komunitas. Apa itu pusat komunitas? Tempat orang berkumpul, adik-adik, di Nikosia, yaitu di kota tempat Immanuel tinggal. Jadi demikian cerita mission pada kali ini. Semoga adik-adik bisa mencontoh Immanuel untuk menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih adik-adik. Selamat Sabat. Selamat Sabat anak-anak semua. Bertemu kembali pada hari Sabat ini dalam cerita kindergarten, sahabat yang istimewa. Nah, anak-anak tentunya semua ingin punya sahabat. Di sini ada yang tidak punya sahabat. Ada nggak? Coba anak-anak bisa ingat siapa sahabat kalian. Nah, pada hari Sabat ini, Mem mau bercerita mengenai seorang sahabat yang istimewa. Tapi sebelumnya Mem ingin bertanya, apakah anak-anak di sini ada yang memiliki cita-cita? Ada nggak? Lihat nih, ada nggak yang memiliki cita-cita seperti teman-teman boneka kita di sini? Ada yang ingin seperti ini nih, jadi perawat, jadi dokter, ada yang menjadi arsitek, atau menjadi guru, ada yang ingin menjadi polisi, ingin menjadi chef, ada yang mau jadi chef, jadi hakim, jadi guru perempuan, jadi pilot, dan menjadi pramugari. Ada enggak? Ada yang memiliki cita-cita dari salah satu teman boneka kita di sini. Nih, ya. Nah, sekarang kita sebelumnya akan bernyanyi bersama-sama. When I grow up. Yuk, kita nyanyi bersama. Sambil tersenyum ya anak-anak. When I grow up, I will someday. When the rainbow I will be. I climb the mountain to the sky. When the rainbow in the sky. Ha ha ha, ho ho ho. Jesus said I love you so. Ha ha ha, ho ho ho. Jesus said I love you so. Bila aku besar, bila aku besar nanti, melukiskan pelangi, mendaki gunung yang tinggi, lukis pelangi di langit. Ha ha ha, ho ho ho. Yesus cinta padaku. Ha ha ha, ho ho ho. Yesus cinta padaku. Apapun cita-cita kalian, tentunya semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Pada hari Sabat ini, Mem menceritakan tentang seseorang yang bernama Nikodemus. Sebentar ya, Mem mau panggil Nikodemusnya. Nikodemus adalah seseorang yang sudah bekerja dan dia adalah seorang kaya, ya. Dia seorang kaya. Lihat, keinginan Nikodemus ataupun cita-cita Nikodemus setelah dia kaya, dia ingin bertemu dengan Yesus. Hanya itu keinginannya. Coba anak-anak, Yesus ini pada saat berada di Yerusalem, di tempat di mana Nikodemus berada, dia banyak sekali melakukan banyak mujizat. Yesus memasuki kota itu dan dia banyak mengabarkan cerita tentang kebaikan Allah kita. Orang-orang Farisi di sana tidak suka sama Yesus. Mereka tidak suka. Dan Nikodemus ini adalah salah satu dari orang Farisi itu. Tetapi pada saat dia melihat Yesus, dia tidak sama dengan orang Farisi lainnya yang tidak suka sama Yesus.
Nah, sejak saat dia melihat Yesus, dia ingin sekali bertemu dengan Yesus. Itulah keinginannya, itulah cita-cita dari Nikodemus. Dia ingin sekali bertemu dengan Yesus. Nah, tetapi Nikodemus malu. Dia juga banyak teman, orang-orang kaya dan orang terpandang. Kalau sampai nanti teman-temannya tahu dia bertemu dengan Yesus, yang adalah Yesus itu yang suka menceritakan tentang Allah kita, pasti Nikodemus akan ditinggalkan oleh teman-temannya. Lalu Nikodemus mulai berpikir, bagaimana ya teman-teman? Halo teman-temanku di sekolah Sahabat Jemaat Makarios, gimana caranya supaya aku bisa bertemu dengan Yesus? Lalu dia mulai berpikir, apa yang harus kulakukan? Lalu dia mulai mengingat, oh iya, aku akan bertemu dengan Yesus pada malam hari, supaya pada saat orang-orang sudah tidur, tidak akan melihat aku untuk bertemu dengan Yesus. Lalu pada malam hari, Nikodemus keluar dari rumahnya. Dia berusaha mencari Yesus. Di mana Yesus? Yesus sedang bersama dengan murid-muridnya. Yesus walaupun sudah malam hari, dia tetap mengabarkan Injil dimanapun Yesus berada. Nah, Nikodemus mulai melihat, oh ada Yesus di sana. Lalu dia mulai pelan-pelan datang. Dia mendekati Yesus. Yesus, Yesus, kenakan namaku Nikodemus. Aku ingin sekali bertemu dengan Engkau. Engkau adalah Yesus, guru besar yang mengajarkan tentang kebaikan dan banyak hal yang Kau lakukan. Engkau menyembuhkan orang sakit, Engkau membangkitkan orang mati, dan banyak mujizat yang Kau lakukan. Lalu Yesus datang kepada Nikodemus. Oh Nikodemus, engkau adalah seorang yang baik hati rupanya. Engkau ingin berkenalan denganku dan ingin menjadi temanku. Iya Yesus, tetapi aku adalah orang Farisi. Orang-orang Farisi itu tidak suka melihat Yesus. Tetapi aku tidak sama dengan mereka. Aku ingin sekali bertemu dengan Yesus. Lalu Nikodemus datang kepada Yesus dan mereka bercerita bersama. Lalu Yesus mengajar kepada Nikodemus tentang kebaikan-kebaikan Allah kepada Nikodemus. Dan setiap harinya Nikodemus ingin selalu bertemu dengan Yesus. Setelah beberapa lama mereka kembali berpisah. Tuhan Yesus sudah melakukan pekerjaan berikutnya. Anak-anak tahu apa yang terjadi? Orang-orang yang tidak menyukai Yesus menangkap Yesus, dan di sanalah Yesus disalibkan. Setelah Nikodemus mendengar bahwa Yesus disalibkan, dia pergi mencari Yesus. Yesus sahabatku itu, dia disalibkan. Nikodemus mencari Yesus dan dia kembali bertemu, dan dia merasa sedih sekali. Dan di dalam hatinya dia mengatakan, Yesus adalah orang yang sangat baik. Bagaimana Allah sudah mengutus putranya Yesus untuk mati di kayu salib. Aku berjanji mulai saat ini, aku akan mendukung semua pekerjaan dari Yesus. Semua pekerjaan dari murid-murid Yesus akan aku bantu. Aku akan memberikan sebagian hartaku untuk digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Nah, sejak saat itu Nikodemus berjanji, dia akan menjadi sahabat Yesus selamanya. Nah, anak-anakku, bagaimana Yesus bersahabat dengan Nikodemus? Begitu juga Yesus menginginkan kita pun bersahabat dengan Yesus, ya. Mulai sahabat ini anak-anak berjanji mau bersahabat dengan Yesus dan melakukan semua yang Yesus inginkan. Yesus ingin kita berbuat baik kepada semua orang, menurut kepada orang tua, dan jangan lupa Yesus mengajarkan kita untuk berdoa. Ayat kita pada hari Sabat ini dari buku Alkitab kita Amsal 17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, anak-anakku, tentunya kita bersahabat tidak boleh pilih-pilih dengan siapa saja ya. Seperti Yesus mengasihi kita semua. Yesus tidak memilih orang itu dari suku mana, orang itu dari daerah mana, orang itu orang kulit hitam atau kulit putih. Yesus semua mengasihi kita. Nah, anak-anakku, cerita pada hari Sabat ini biarlah membuat kita menjadi semakin mengasihi Yesus, dan kita memiliki satu keinginan untuk menjadi sahabat Yesus. Anak-anak, kita kembali akan menyanyikan lagu When I Grow Up. Ya, kita akan nyanyi bersama.
When I grow up, I will someday paint the rainbow. I will be. I climb the mountain to the skies, paint the rainbow in the sky. Ha ha ha, ho ho ho. Jesus said, I love you so. Ha ha ha, ho ho ho. Jesus said, I love you so. Bila aku besar nanti, melukiskan pelangi, mendaki gunung yang tinggi, lukis pelangi di langit. Ha ha ha, ho ho ho. Yesus cinta padaku. Ha ha ha, ho ho ho. Yesus cinta padaku. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan pelajaran sekolah sahabat kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat sahabat, selamat bertemu kembali bersama dengan Uncle Dwayne di Sahabat Pagi hari yang indah ini. Apa kabar? Pasti baik. Pada Sahabat Pagi hari yang indah ini, Uncle Dwayne akan membawakan pelajaran sekolah sahabat. Tetapi sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama sebutkan ayat hafalan kita yang terdapat di dalam Ulangan 11 ayat 13. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dan layani Dia dengan segenap hatimu. Pernahkah adik-adik diberikan perintah atau aturan oleh orang tua atau guru? Pasti pernah. Contoh, papa mama pasti pernah mengatakan, jangan lupa ya buang sampah di tempatnya. Atau guru mengatakan, adik-adik jangan lupa ya kerjakan PR-nya. Nah, sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa sering memberitahukan aturan, perintah dari Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, suatu ketika Nabi Musa sedang memandang dari seberang sungai Yordan tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Musa meminta kepada Tuhan untuk diizinkan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian bersama dengan bangsa Israel. Musa memohon, Tuhan, izinkan saya untuk masuk ke dalam tanah perjanjian bersama dengan bangsa Israel. Tapi Tuhan katakan, Musa, kamu tidak bisa dan tidak boleh masuk ke dalam tanah perjanjian bersama bangsa Israel. Apakah Musa sedih? Apakah Musa marah? Pasti Musa sedih. Tetapi Musa tidak pernah membantah perintah Tuhan. Musa berdoa, Tuhan, tunjukkan pengganti saya. Tuhan menjawab, Yosua dipilih oleh Tuhan. Sebelum Yosua memimpin, Musa mengumpulkan seluruh bangsa Israel. Dia panggil untuk mendekat. Musa memberitahukan pimpinan Tuhan. 40 tahun mereka dipimpin oleh Tuhan. Tuhan yang begitu sayang, Tuhan yang begitu sabar, melepaskan bangsa Israel dari keluar dari tanah Mesir sampai hampir masuk ke dalam tanah perjanjian. Tuhan menghalau bangsa Mesir, menyelamatkan bangsa Israel melewati Laut Merah, memusnahkan bangsa Mesir di tengah Laut Merah. Pada waktu mereka susahan, pada waktu mereka kehausan, Tuhan memberikan mereka air. Pada waktu mereka lapar, Tuhan memberikan mana atau roti yang turun dari surga untuk mereka. Pada waktu siang hari mereka tidak panas karena ada tiang awan. Pada saat dingin atau malam, Tuhan memberikan apa? Tiang api untuk menghangatkan mereka.
Musa memberitahukan perintah Tuhan, mengulangi perintah Tuhan. Kenapa Musa mengulangi? Karena bangsa Israel yang saat ini adalah bangsa Israel yang lahir dari padang gurun waktu mereka berjalan dari Mesir menuju tanah perjanjian. Sementara bangsa Israel yang dulunya mulai dari keluar dari bangsa Mesir, mereka sudah mati. Jadi Musa memberitahukan ulang perintah dan aturan supaya mereka mengerti dan tidak lupa. Lalu Musa menuliskan sebuah lagu sebelum Musa meninggalkan mereka. Jadi setelah Musa memberikan aturan hukum yang diberitahukan kepada mereka, Musa menuliskan sebuah lagu. Lagu ini diciptakan untuk bangsa Israel, orang tua, agar mengajarkan anak-anaknya. Isi dari lagu itu adalah tidak jauh atas pimpinan Tuhan, sepanjang pimpinan Tuhan. Bagaimana lagu itu menceritakan kalau mereka menuruti perintah Tuhan, mereka tidak akan ditimpa kesusahan, kemalangan, kesedihan, kelaparan, bahkan kematian. Mereka dijauhkan segalanya itu. Bahkan penyakit pun Tuhan jauhkan kalau mereka setia, kalau mereka menuruti perintah Tuhan. Tetapi ketika mereka tidak menuruti perintah Tuhan, maka bangsa Israel akan mendapat kesusahan, kemalangan, kesedihan, kelaparan, penyakit yang akan menimpa mereka. Makanya Musa mengajarkan melalui lagu. Dengan lagu mereka akan mengingat. Lagu itu gampang diucapkan, gampang dinyanyikan, sehingga mereka akan mengerti maksud Tuhan kepada mereka. Nah, adik-adik, pelajaran kita pada hari ini mengajarkan: satu, turuti perintah Tuhan dengan segenap hati. Bagaimana adik-adik bisa mengetahui perintah Tuhan itu? Tidak lain dan tidak bukan, adik-adik harus baca Alkitabnya, ya. Baca Alkitab, pelajari dan turuti firman Tuhan. Yang kedua, jangan lupa turuti perintah orang tua di dalam Tuhan. Agar supaya apa? Pasti adik-adik tidak mau mendapat kesedihan, kesusahan, kemalangan. Ingat, cuma satu, turuti perintah Tuhan dan selalu dengar-dengar papa mama, ya. Oke? Nah, demikianlah pelajaran kita pada hari Sabat pagi hari ini. Semoga adik-adik dapat menerapkannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, ya. Oke, kalau begitu Uncle Dwayne mengucapkan selamat jumpa, selamat sabat. Halo, yuk kita sama-sama membuat art and craft. Art and craft ini diambil dari kitab Kejadian 1 dan 2, yaitu tentang penciptaan.
siang, gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Allah memisahkan air yang di atas dan air yang di bawah. Jadilah langit hari kedua. Allah mengumpulkan air untuk menjadi lautan dan yang kering untuk menjadi daratan. Dan Allah mengisi semua daratan itu dengan tanaman, pohon-pohon bunga-bunga yang nantinya akan berbuah. Itulah hari ketiga. Allah menciptakan penerang pada siang hari, yaitu matahari. Dan untuk di malam hari, Allah menciptakan bulan dan bintang. Itulah hari keempat. Allah menciptakan ikan-ikan di air dan burung-burung di udara. Itulah hari kelima. Allah menciptakan berbagai macam binatang. Dan juga Allah menciptakan manusia yang serupa dengan gambar Allah, yaitu Adam dan Hawa. Itulah hari keenam. Allah melihat semuanya baik, dan di hari ketujuh Allah berhenti dari segala macam pekerjaan penciptaannya, yaitu hari Sabat. Sama kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami sekarang sudah selesai kebaktian sekolah Sabat anak-anak. Berkati kami supaya kami bisa menjadi anak yang penurut kepada orang tua dan Tuhan. Jagai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Wah, nggak terasa sekolah Sabatnya sudah selesai. Tahu nggak tadi ceritanya tentang apa di kelas beginner kinder dan juga primary? Ayo. Oke, sekarang kita sudah selesai. Terima kasih untuk semua partisipan yang sudah berpartisipasi pada Sabat hari ini. Dan juga terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa Sabat depan.